Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة بالعلم الله تعالى وصل إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة شيخ بن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلومه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد كونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. آمين يا رب العالمين. Hadirin muhtaраmin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, wabil khusus kena pengurus Mushola Al-Muttaqin yang saya hormati, Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman Hussein yang saya hormati, bapak-bapak, para jamaah sekalian, hamba Allah yang dihidupkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
malam ini alhamdulillah tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Rajab. Kita sudah ada di tanggal 2, tanggal 2 Rajab. Karena Rajab masuk Sabtu kemarin, malam Sabtu sudah masuk tanggal 1 Rajab. Kemudian malam ini sudah malam ketiga, ya. Malam ketiga. Itu artinya bahwa kesempatan kita untuk memperbaiki diri oleh Allah diberikan kembali, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Rajab itu termasuk bulan hurum, bulan yang haram. Ada 4 bulan. Bulan haram itu ada 4 bulan. Yang 3 itu berendeng, yang satunya jauh, qabla Sa'ban, gitu ya. Pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Kemudian dilanjut dengan bulan Dzulhijjah. Habis bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Terus berpisah agak jauh, ya kan? Namanya Rajab. Jadi 4 bulan ini kedudukannya sama. Orang yang bisa melakukan ibadah melebihi dari standar seperti biasanya, dilebihkan ibadahnya, maka Allah akan lipat gandakan lebih daripada bulan yang lain. Berarti Rajab ini kalau bisa kita perbanyak amal. Karena bulan Rajab itu adalah bulan rahmat, gitu kan? Makanya rohnya itu disebut rahmatullah, ya. Jadi bulan penuh kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah di bulan Rajab itu oleh Allah dilipat gandakan ibadah pahala. Pahala itu bentuknya apa? Bukan nanti bisa kita nikmati nanti. Pahalanya bentuknya adalah rahmatnya Allah. Jadi kalau kita bicara pahala, itu jangan berpedoman nanti setelah kiamat baru kita bisa merasakan pahala. Tidak. Namanya pahala itu diberikan oleh Allah, namanya reward. Reward itu poin atas hasil apa? Atas hasil kerjanya seorang hamba. Semakin giat seorang hamba itu kerja, maka semakin Allah akan memberikan kesempatan rahmatnya itu lebih banyak. Makanya tidak akan sama rahmat seseorang dengan rahmat satu dengan yang lainnya, tidak akan sama. Kenapa? Pasti akan berbeda. Mas Yus, ya kan, rahmatnya akan berbeda dengan Ustaz Husain, ya kan? Di bidang apa rahmat bentuknya? Misalnya di bulan ini sedekah misalnya, akan ambilin jusnya lagi, ambil jus lagi semua bagikan. Ya, iya. Nah, ini bulan Rajab masalahnya, bulan kasih sayangnya Allah harus dibuktikan, gitu loh maksudnya. Iya, udah ngomong itu harus dibuktikan. Ayo ambil Bang Yus, kelilingin semua ya. Jadi indah akhirnya gitu. Nah makanya bulan rahmatnya Allah itu luar biasa. Makanya kalau bisa amalan-amalan apa yang menyebabkan rahmatnya turunnya rahmat Allah itu banyak. Nih, bukan hanya puasa. Kalau kita mau puasa di bulan ini tidak ada perintah puasa bulan Rajab, itu tidak ada. Tetapi memuliakan bulan haram itu dengan banyak puasa itu bagus, ya kan? Namanya puasa itu tidak ada jeleknya. Di hari apa aja bapak puasa, niat puasa mutlak boleh, tidak apa-apa, ya kan? Kalau perintah puasa bulan Rajab itu tidak ada perintahnya dari Rasulullah. Tetapi melakukan ibadah di bulan puasa itu, di bulan Rajab ini dengan berpuasa, ingin mendapatkan rahmatnya Allah, memuliakannya dengan puasa itu top. Kalau bisa 3 hari, sehari aja itu luar biasa, ya kan? Bahkan ada yang menerangkan bahwa orang kalau puasa di bulan haram, bukan hanya bulan Rajab aja, itu 3 hari, 4 hari, mulai dari hari Kamis, ya kan? Kamis,
Jumat, Sabtu. 3 hari itu. Maka ada sebuah keterangan, entah hadisnya mautu atau ini, saya belum ini. Ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa itu lebih baik, pahalanya itu sampai 900 tahun. 3 hari doang kok, Pak. Dan sampai mereka yang dino. Berapa hari kita hidupnya cuma kita yang begitu-begitu itu. Makanya rahmatnya Allah nih bukan hanya dengan puasa kita jalin dengan bulan Rajab itu. Bapak membaca Al-Quran di bulan ini, maka Allah akan memberikan rahmatnya melalui bacaan Al-Quran Bapak itu akan terjadi. Nih, baca Fatihah terus sampai 41 kali, tidak apa-apa. Amalkan Fatihah 41 kali. Supaya apa? Ya pokoknya mengamalkan Fatihah di bulan ini. Baca 41 kali setiap hari. Tapi rutin. Nggak usah habis sholat misalnya 7 kali baca Fatihah. Itu Allah akan memberikan tuntunan rahmat yang luar biasa. Baca Al-Quran, apalagi sampai khatam Al-Quran 1 bulan ini, luar biasa. Itu cara kita mendapatkan rahmatullah itu bagus itu. Wih, alhamdulillah. Tuh. Yang pulang enggak? Sirsak aja. Ini buah ini namanya, Pak. Ini. Nah, saya diduluin ya. Nah. Jadi cara Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya banyak, Pak. Tergantung hamba itu bekerjanya kayak gimana, giat apa tidak. Tahu saja jauh-jauh Kang Udin kayak misalkan jualan baju, kadang masuk, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Ada nggak yang beli? Ada, tapi sedikit. Nggak istiqomah namanya, ya kan gitu. Tapi kalau misalnya itu buka terus usahanya, Allah juga akan mencarikan orang. Rahmatnya pasti ada. Itu Pak. Yang beli masih ada. Begitu juga Pak. Semakin kita banyak mencari rahmatnya Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, makin semakin banyak peluang rahmat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Baik, jangan khawatir. Banyakin udah. Nih lagi. Sholat sunnah di bulan Rajab. Tapi bukan sholat sunnah Rajab, nggak ada. Tapi sholat sunnah di bulan Rajab. Apa diantaranya? Mengerjakan ibadah sholat qiyamul lail di bulan Rajab itu seperti bulan-bulan yang lainnya akan Allah berikan tambahan reward, tambahan poin pahala. Itu Pak. Jadi pokoknya luar biasa. Makanya rugi kita dikasih kesempatan. Ayo kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga bulan ini menjadi bulan yang akhirnya menjadi bulan yang bisa kita renungi, bulan yang penuh rahmatnya Allah. Yang kedua, bulan ini adalah bulan ampunan, tempatnya orang bertobat. Ya, Pak. Makanya jimnya itu namanya jurbul abdi, artinya hamba yang berdosa. Ketika hamba berdosa itu di bulan itu disuruh tobat oleh Allah. Jenengan dosa tidak? Ngaku banyak dosanya tidak? Ayo, ngaku harus ngaku. Kalau nggak ngaku, namanya merasa dirinya suci, kan gitu. Orang jangankan itu keluar melihat paha mulus itu sudah dosa itu. Iya. Udah gitu lihatnya berkali-kali lagi. Ayo Pak. Kan kata dalam sebuah fikih kalau nazar wahidah itu enggak dosa Pak. Kalau melihatnya cuma sekali doang, astagfirullahaladzim. Langsung gitu ya. Itu enggak dosa katanya. Tapi gini enggak. Nah, begini panjang dilihatin itu begini. Kalau mereka begini malah dosa katanya. Tapi kalau panjang
mukanya begini, liatin gitu aja. Itu namanya masih nadzur wahidah katanya. Pandangan pertama itu masih nadzur wahidah dan ditutupin. Itu dosanya luar biasa. Nah, di bulan ini ternyata Allah ampuni itu. Yang dosa-dosa begitu-begitu itu diampuni. Ada beberapa dosa yang itu diampuni oleh Allah. Satu, hakul adam. Dosa bersama anak Adam itu susah diampuni sampai dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Contoh misalnya ada orang nyolong sandal saya, waktu itu sandal saya hilang. Waktu itu sandal saya hilang. Saya ikhlasin Bismillah aja, nggak apa-apa, udah saya pulang nyeker. Jadi situ, kalau sandal baru beli pak, sandal jepit tapi baru beli. Ini orang ini termasuk mengamalkan omongan saya. Ambil yang bagus-bagus, buang yang jelek-jelek kan gitu. Saya lihat itu nggak ada sisanya, sandalnya yang jelek pun juga nggak ada itu. Itu luar biasa situ. Nah, apa yang terjadi sampai orang itu nggak ketemu saya, ya kan? Tapi saya ikhlas, walaupun saya ikhlaskan, dia masih punya tanggungan dan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Bahaya apa makanya? Gosok barang itu. Gosok itu apa gosok? Memakai barang seseorang tapi tidak izin, tapi dipulangi. Ada yang begitu enggak? Di sini ada orangnya? Ada. Datang. Ada yang begitu. Kalau di pondok itu mesti ada. Santri-santri itu kalau ada sandal di itu bawa ke kamar mandi sono gitu. Biasa, padahal di situ tempatnya nasihat seorang kiai, ojo gosok anak-anak, santri-santri, tapi tetap aja. Pak diminum Pak jus apa? Dingin ya? Nah, ya alhamdulillah. Tadi kan puasa, jadi ini kan dingin-dingin enak. Buka pakai jus mangga sama jus apa ini? Ini melon ya? Ya sirsa. Iya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang bayar ini dapat rahmatnya Allah. Bapak sekalian, tapi mana tadi? Ya, kosong itu. Karena nama pondok itu begitu. Tempatnya nasihat dari kita, tapi dilakukan. Hal-hal yang semacam itu, kalau kita benar tobat di bulan ini, Allah ampuni. Jadi tempatnya hamba berdosa itu bertobat. Kalau sudah bertobat, maka harus tidak mengulangi apa yang dilakukannya. Bulan itu luar biasa. Makanya rugi kalau kita ini gak banyakin amal, ya kan? Rugi, amal banyak. Bang Yus itu kalau pagi jualan nasi uduk, pelayanannya baik, apalagi digratisin, itu amalnya banyak itu. Iya, satu-satunya aja yang gratis misalnya gitu. Nah, itu luar biasa, ya, apalagi di bulan Rajab. Tapi ustadznya malah gak puasa. Tapi kan tidak harus puasa amalnya kan begitu. Siapa tahu di balik itu ada satu amal yang membuat sampainya usulnya rahmatnya Allah itu akan datang. Di antara misalnya bacaan sholawatnya atau bacaan zikirnya, sholat jamaahnya, kemudian berkualitas di dalam ibadahnya itu. Jadi jangan memandang satu amalan doang, tidak. Yang diamalkan oleh kita ini kan beda-beda. Mas Arif sama beda-beda. Amal yang disukai apa, terus Allah suka dengan amalan itu, sehingga dari amalan itu kemudian diberikan rahmat oleh Allah. Maka kesempatannya harus kita buat. Kalau bisa itu jamaah, jangan sampai lepas kan gitu. Terus kemudian tahajudnya itu walaupun 2 rakaat, Mas Arif pokoknya tahajud juga gitu. Kalau bisa 2 rakaat, 1 witir misalnya, ada apa-apa. Tapi istiqomah itu membuat kita membuat peluang bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, Allah akan menemui kepada kita. Semakin banyak kita melakukan pertemuan itu, maka semakin banyak Allah menemui kita. Kalau sudah banyak menemui hamba-hambanya, maka rahmatnya Allah pun kesempatannya akan turun juga lebih banyak.
Tempatnya orang minta tobat, diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga, birullah. Baknya itu birullah, artinya kebaikan Allah. Allah itu maha baik, maha oke. Ya kan? Kalau nggak oke banget kan Allah kan. Jadi maha baik sekali. Setiap apa yang diminta hambanya pasti akan diberikan oleh Allah. Tapi kadang orang itu suruh doa saja tidak mau. Maka tiap hari doa aja Pak, doa yang sama sudah. Kalau minta sesuatu jangan tanggung-tanggung, minta terus diminta sampai dia itu diminta itu sampai dia itu datang. Sampai yang diminta itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Janjinya Allah. Allah itu baik banget. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, maka pasti doamu aku kabulkan. Ya, doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Makanya setiap kita jangan malas doa. Apa awakmu wis merasa sugih misalnya, apa sudah merasa kaya kemudian tidak mau berdoa, itu juga salah. Kadang kita doanya itu ketika apa? Ketika kita lagi butuh. Ya kan Pak? Kalau lagi butuh baru berdoa. Kalau lagi nggak butuh nggak mau berdoa. Yang parah dia butuh sesuatu tapi dia nggak mau berdoa. Ya kan? Ada nggak begitu? Ada nggak? Di sini orangnya ada. Datang nggak? Kau ngomongnya kok? Ada nggak Pak? Minta kepada Allah, pengen hidupnya sejahtera, pengen hidupnya bahagia, tapi tidak pernah mau minta sama Allah. Bentuk permintaannya apa? Ya amal ibadahnya itu ya harus sesuai. Misalnya nih, apa yang diminta itu misalnya Allah, aku pengen punya duit banyak, ya habis minta kepada Allah, terus usaha. Ya enggak langsung tujuh duit itu datang, enggak mungkin. Langsung jatuh, bruk satu karung, malah bingung. Ya kan? Kisahnya anak orang tua itu, malam-malam doa. Ya kan? Tetangganya sangat bersihkan Pak. Janda tua ceritanya gitu. Ya Allah, aku ini sudah miskin. Aku ditindas oleh tetangga-tetangga. Berisik orang ini. Akhirnya bawa apa nih? Di cuilan-cuilan genteng itu tahu ya? Cuilan-cuilan genteng itu. Terus kemudian janda tua itu dilempar sama orang kaya. Nih, doamu dikabulkan sama Allah. Begitu kan? Pas di depannya, alhamdulillahirabbil alamin, matur suwun Gusti. Ini alhamdulillah saya dapat apa ini? Doanya dikabulkan oleh Allah. Minta kaya, minta sesuatu dari Allah. Ternyata apa? Spontanitas itu yang namanya cuil-cuilan genteng, batu bata itu di dalamnya itu oleh Allah dirubah menjadi emas. Pagi-pagi ini nenek-nenek tua itu ke pasar beli belanja sayuran dengan pakai cuilan genteng itu. Loh, ini apa nek? Ini emas. Diukur sama tukang emas. Ternyata emas yang paling mahal 24 karat, mungkin ada 30 karat sampai karatan ya gitu. Jadi 24 karat emasnya paling mahal di situ. Akhirnya dihargai. Yang begini ini kok apa gimana? Yang begini ini banyak di rumah. Loh, nenek dari mana? Aku semalam minta sama Allah itu dikasih oleh Allah. Akhirnya dibeli Pak, disisain berapa kilo gitu sama nenek itu, semua dibeli sama itu, cuma diolah kembali emasnya itu, emas yang paling mahal. Akhirnya si nenek tua itu berbalik 360 derajat, berarti muter, begitu kan? Langsung menjadi orang kaya raya. Tuh, kalau Allah mau berkehendak, gampang.
Apalagi kok cuma nasibnya orang nenek kaya itu, nasibnya Pak Husain aja juga kalau Allah berkehendak langsung punya rumah. Ya, dibangunkan rumah sama orang. Gitu. Itu kan gitu. Ya, makanya doanya yang mustajabah kemana? Ya itu tadi. Nah, akhirnya apa? Orang kaya tadi itu ngiri Pak ceritanya. Akhirnya minta doa kepada Allah, pembantunya suruh nyoblokin batu genteng-genteng itu. Diplokin ke depan, begitu ini kenain badannya. Akhirnya bukan semaput, motiar. Ya, makanya jangan begitulah ya. Ingat bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jangan khawatir. Kalau sudah urusan dengan Allah, Allah sudah kita mau datangi, itu gak usah khawatir Pak. Tidak ada ceritanya orang beriman itu akan sengsara hidupnya, itu tidak ada. Gara-gara sholat tahajud 8 rakaat ditambah 3 witir, rajin tiap hari, gak ada ceritanya akan menjadi orang yang miskin, tidak ada. Yang ada kita akan diberikan ketenangan hatinya sehingga rahmatnya Allah itu turun. Makanya kebaikan Allah itu pasti nanti akan diberikan oleh Allah kepada kita apabila di bulan ini kita perbanyak amal ibadah. Minta Pak, mintanya kepada Allah itu bukan hanya doa lisan saja, tetapi apa? Dibuktikan dengan amal perbuatannya. Namanya juga lisannya jalan, bil af'alnya pun juga jalan. Bil afalnya gimana? Membantu orang. Bil afalnya apa? Gimana? Kalau ada jalan yang sedang kotor dibersihkan. Itu namanya bil afal. Tapi kita kadang-kadang cuma doanya ini doang, lisan doang. Ya enggak? Sampai Imam Ghazali mengatakan di kitab Bidayah itu, pekerjaan amal baikmu itu adalah doa bagi dirimu. Jadi setiap amal kebaikan itu disebut dengan amal soleh, itu adalah kebaikan atau doa buat diri kita sendiri. Kan ya? Kalau kita berbuat kebaikan itu sama aja itu doa buat diri kita. Birullah, Allah itu kebaikan Allah. Rajab. Inna Rajab syahrullah wa Sa'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Syab namanya Rajab itu bulannya Allah. Jadi Rajab ini bulan Allah. Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Wa Ramadana, dan Ramadan itu bulan Allah. Dan ini sudah sering disampaikan. Nah, Bapak sekalian, karenanya ayo kita berupaya perbanyak amal di bulan ini. Selanjutnya, di bulan ini terjadi sebuah peristiwa yang besar. Peristiwa apa itu? Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi awalnya ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah, kemudian pamannya tercinta Abu Thalib. Sampai sedihnya, maka hari itu disebut Amul Husni, hari kesedihan. Kalau bahasa kita itu hari berkabung. Kalau hari berkabung berarti setengah tiang. Nah, hari berkabung. Karena kesedihannya yang luar biasa Kanjeng Nabi itu, maka Allah mengutus Jibril, ya Jibril, jemput itu Muhammad. Buat apa ya Allah? Diajak jalan-jalan, rekreasi, ya, untuk supaya refresh kalau bahasa kita. Akhirnya rekreasi itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna, yang telah kami berikan keberkahan haulahu, di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, sebagai pertanda adanya ayat-ayat Allah. Jadi makanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu sekitarnya itu pasti oleh Allah diberikan keberkahan. Masjidil Haram khususnya, kita tahu sampai saat ini tidak ada yang bisa menolak kebesaran Allah yang ada di Masjidil Haram. Nah, makanya Kanjeng Nabi diperintahkan untuk melakukan perjalanan di malam itu yang disebut dengan Isra, perjalanan malam hari seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu perdebatan banyak, bahwa yang jalan itu hanya ruhnya katanya. Ini Pak, ruhnya saja katanya orang. Padahal kalau namanya hamba itu mesti terdiri dari jasad dan juga ada ruh. Jasad tanpa ruh mati, tidak ada, bisa jalan. Tapi ruh tanpa jasad juga nggak ada bentuknya, ruhnya kan gitu. Maka belum disebut seorang hamba, maka abdun itu adalah hamba, orang yang lengkap antara jasad dan ruhnya, jalan diperjalankan. Nah, kisah-kisahnya nanti saja. Ini mi'rajnya aja ya. Kita Isra mi'rajnya, hasil dari itu kemudian kita amalkan menjadi sebuah sesuatu buat diri kita. Kemudian Kanjeng Nabi setelah itu sampai Masjidil Aqsa. Ternyata Kanjeng Nabi itu sudah ditunggu oleh hampir 360.000 para nabi dan rasul. Ditunggu di situ, dan kemudian Kanjeng Nabi menjadi imam di situ. Menjadi imam di situ, diikuti oleh para nabi dan seluruh para nabi dan anbiya, para anbiya semuanya, baik nabi maupun rasul di situ. Bahkan ada 3 binatang yang ikut di situ, ya kan? Ada satu lembunya Nabi Musa, terus lembunya Nabi Soleh, terus apa lagi? Untanya Nabi Soleh. Kemudian yang ketiga anjingnya Ashabul Kahfi. Ikut di situ. Anjing aja itu ikut sholat, Pak. Itu makanya binatang yang masuk ke dalam surganya Allah yaitu ikut Ashabul Kahfi. Lembunya Nabi Soleh, lembunya Nabi Musa, ontanya Nabi Soleh, anjingnya Ashabul Kahfi. Ikut. Setelah 2 rakaat salat, kemudian Kanjeng Nabi berpamitan, kemudian ada di belakang mihrabnya itu ada sebuah tangga di Masjidil Aqsa itu. Sekarang masih ada tanda kebesarannya. Ada itu menuju kepada langitnya Allah, langit pertama. Di situ dihias oleh Allah yang sangat indah. Kanjeng Nabi sampai bilang, "Ya Jibril, ini apa? Ya, ini tangga. Sudah bidadari, sudah siap menunggu. Semua berhias, Pak. Pokoknya semua bagus semua." Kanjeng Nabi, "Aku belum pernah menemui pemandangan seperti ini. Inilah yang namanya tangga untuk menuju langit." Sampai di langit itu, sampai langit itu 3, 4, 5 sampai 6, 7. Nama Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril sudah minta maaf, "Ya Muhammad, maaf, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama engkau. Saya cuma sampai di sini mengantarkan engkau di langit ke-7 ini, di Sidratul Muntaha, di langit ke-7 ini. Selanjutnya engkau akan dipandu oleh Allah langsung." Jadi begitu masuk di langit itu, kemudian masuk ke sebuah pintu, kemudian baginda Nabi dihantarkan oleh sebuah cahaya yang sangat luar biasa indahnya.
warnanya aja agak hijau muda gitu, diceritakan begitu. Kemudian masuk sampai kepada Rafraful Aftar, kemudian di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah, apa yang terjadi? Kanjeng Nabi diperintahkan untuk diajari oleh Allah, dikasih kemuliaan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat 50 waktu. Turun ketemu Nabi Musa sampai mundar mandir perjalanannya itu. Ada yang mengatakan itu per 5 menurunkannya, 5 turun 45 turun naik lagi. Ada yang per 10 sampai akhirnya menjadi 5. Itu pun kata Nabi Musa, wahai Muhammad, 5 itu masih berat buat umatmu. Malu aku wahai Musa, kalau seandainya aku minta keringan lagi kepada Allah, aku merasakan malu. Akhirnya sudah ditetapkan 5. Itu Pak. Begitu sudah itu turunlah ke bumi, mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu yang sudah diajarkan oleh Allah, yang dirangkum oleh Allah sholatnya itu seperti yang kita lakukan seperti ini. Maka Kanjeng Nabi begitu turun, kemudian mengumpulkan semua para sahabatnya, dan pada intinya Kanjeng Nabi bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Berarti apa? Bahwa sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi, karena sudah dicontohkan oleh baginda Nabi, berarti sholat itu benar-benar perintah dari Allah, dan keoriginalannya, keasliannya terjamin karena langsung kita mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Jadi sholat ini yang original, perintah langsung dari Allah, asli betul, karena kita ngikutin kanjeng Nabi. Dari para sahabat kemudian ke tabi'in, ke ulama mutaqaddimin, sampai sekarang ulama mutaakhirin, sampailah kepada kita. Itu sholat mulai dari takbiratul ihram sampai sekarang itu sama. Ada bedanya dikit-dikit karena ada perselisihan pendapat, itu wajar. Tapi mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu gerakannya pasti sama. Kalau nggak sama ya berarti ya berselisih itu namanya gitu. Jadi makanya apa yang kita bisa lakukan, ternyata itu di bulan Rajab itu sebuah peristiwa penting, itu adalah sebuah peristiwa di mana Allah memerintahkan baginda Nabi untuk mengerjakan atau perintah mengerjakan sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu itu menjadi satu barometer akhirnya dari seorang hamba Allah. Karena ini menjadi barometer kehidupan kita, maka harus kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena banyak di antara kita ini sholatnya masih standar. Standar gimana ya? Standar sholat biasa saja, belum bisa menikmati rasanya sholat itu. Ini sering saya sampaikan di mana-mana Pak. Ya kan? Kita ini mengerjakan sholat, kecuali kalau kita berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, saya yakin ada jaminan tidak seperti kita mengerjakan jamaah, kan tidak. Bapak kalau sholat itu kadang-kadang Allahu Akbar, subhanallah. Itu bacanya itu loh, baca doa iftitahnya aja nggak teratur kadang-kadang. Coba dirasakan, ya kan? Pak Hajiz misalkan sholat sunnah sendiri, bacaan iftitahnya lebih cepat dengan ketika berjamaah atau tidak? Allahu Akbar. Kami biasanya Allah berkabir alhamdulillah katsirun ngebut kan gitu bacaannya kan biasanya. Nah, ada yang begitu di sini. Ada enggak? Wong eta Pak. Ya, begitu Pak. Ayo Pak, sekarang ketika kita mengerjakan sholat itu, bacaan-bacaan itu ayo kita update, kita perbaiki dengan baik. Supaya apa? Supaya kita ini ketika diuji oleh Allah itu, namanya kita ibadah juga diuji oleh Allah, ya kan? Ketika diuji oleh Allah itu menjadi sebuah ahsan yang baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa
ayyukum ahsanu amala. Itu jelas, Pak. Dia yang telah menciptakan hidup dan mati dan hidup, ya kan? Urutannya mati dulu, kemudian hidup. Ya beluakum, kemudian kami uji. Aku uji kalian. Kalian diuji. Ayyukum, di antara kalian itu yang berhasil siapa? Ternyata siapa? Ahsanu amal. Orang yang paling baik amalnya. Orang yang apa? Berkualitas ibadahnya. Gitu, Pak. Orang yang berkualitas sholatnya, orang yang berkualitas baca Qur'annya, orang yang berkualitas sedekahnya, orang yang berkualitas, itu semuanya berkualitas. Namanya ahsan. Ahsan itu ismun tafdil, artinya lebih daripada yang lainnya. Jadi terbaik amalnya, bahasanya begitu, Pak. Makanya ditutup oleh Allah, wa huwal azizul rahim apa azizul ghafur? Wa huwal azizul ghafur. Ya kan? Dialah yang maha perkasa dan maha pengampun. Kalau sudah amalnya baik, pasti Allah akan ampuni semua. Gitu loh, Pak. Kalau kita sudah amalnya baik semuanya ini, makanya gak usah bingung-bingung, karena mati aja diuji oleh Allah. Orang mati itu diuji oleh Allah. Ujian kematian. Apa? Diuji ketika mau wafatnya. Baru kita bicara jauh banyak. Ketika mau wafatnya saja diuji oleh Allah. Mampu tidak menyebut kalimat aku? Mampu gak menyebut kalimatku? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mampu tidak? Setidaknya kalau pengen husnul khotimah, ya kemarin sudah kita bahas. Mampu tidak menjadi orang yang husnul khotimah? Mati saja diuji oleh Allah. Terus kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata, kan hidup itu pasti banyak ujiannya. Kita hidup itu pasti banyak diuji oleh Allah. Ujiannya banyak, Pak. Orang pengen lulus itu kan mesti diuji oleh Allah. Orang pengen lulus sekolah itu mesti ada ujiannya, ya kan? Tukang ngelam waktu sekolah mesti ujian dulu. Mas Obeng, ya, pengen lulus itu ujiannya tergantung Pak, berat apa tidak sesuai dengan materi yang diberikan gurunya. Gitu. Nah kita diuji oleh Allah. Namanya ujian Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin ujiannya Pak Hasbi sama dengan ujiannya Pak Aziz, nggak sama. Kalau sama, ya namanya mungkin pas sama itunya gitu. Tapi kan saya kan nggak sama kemampuannya menyelesaikan masalahnya dan sebagainya. Makanya kalau kita diuji oleh Allah itu harus kembalikan kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalban wallahu bikulli syai'in alim. Itu jelas. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah itu akan datang kecuali musibah itu dengan izinnya Allah. Musibah apapun semua datangnya dari Allah. Nggak akan datang kalau Allah itu tidak memberikan izin. Itu Pak. Kayak begini kita hadir sebenarnya ini diuji oleh Allah. Kita hadir malam ini diuji oleh Allah. Sudah ada di dalam mushola, ngantuk atau tidak? Itu ujian. Sudah di sini dengerin dengan seksama tidak? Kan gitu. Sudah terakhir endingnya karena diuji oleh Allah. Sudah dapat ilmu, diamalkan apa tidak? Itu masalahnya gitu loh Pak. Itu diuji lagi. Maka hidup ini ketika kita menyelesaikan ujian itu, maka apa yang terjadi? Asal amalnya tadi, amal yang terbaiklah yang akan diterima oleh Allah, yang akan musul kepada Allah, itu yang akan sampai kepada Allah. Makanya kalau kita itu amal, jangan tanggung-tanggung. Kita tuh amal itu kadang-kadang nanggung Pak, antara ikhlas dan tidak. Iya, sholat aja begitu kita.
Ikhlas apa enggak ini sholat ini? Ya kan? Kadang-kadang gerendeng aja, dibacain kayak subuh kemarin dibacain panjang dikit, gerendeng gitu. Kamu apa Isya kemarin ya? Subuh apa itu? Isya. Alhamdulillah sampai saya kecekek suaranya. Tapi mudah-mudahan sih tidak pada gerendeng gitu loh Pak. Tapi ya itu tadi, orang kalau ilmunya itu sedikit, maka cara berpikirnya pun juga akan sedikit. Orang pendidikannya di jenjang SD sama jenjang SMP akan cara berpikirnya akan beda. Makanya itu banyak belajar. Nah, kuncinya harus banyak belajar. Nah, belajar itu apa? Kenal bil qiraah, dengan membaca. Membaca itu adalah salah satu yang paling bagus cara untuk belajar itu dengan baik itu membaca. Kalau dengerin begini sumbernya apa sih? Saya untung di saya karena saya membaca sebelumnya. Bapak tinggal dengerin, namanya jiping mesti barlen kan gitu. Jiping ngaji kuping bubar kelalen itu gitu. Pasti biasanya. Saya tadi nyampein apa ya mau satu jurnal itu ada apa tadi begitu pasti. Apa tadi biru kok apa tadi gitu. Silakan jangan lupa. Nah, beda halnya kalau kita membaca khusus misalnya sekarang kan terjemahan banyak. Dengan makanya disyariatkan tuh kalau membaca Al-Qur'an itu baca Al-Qur'an angen-angen sama maknanya. Berangan-angan sesuai dengan maknanya sekalian. Gitu. Kalau baca sekarang ditadaburi ini artinya apa gitu. Ntar besok lagi istiqomah lagi. Oh, saya kok nggak paham toh artinya ini. Maksudnya apa? Oh, besok ketemu Ustadz mau saya tanyain. Ya kan? Oh, kalau ketemu Ustadz yang ahli tafsir bener. Ya kan? Yang ahli tafsir, yang ngerti mantik, balaghah itu, yang ngerti ilmu ma'ani, ilmu bayan. Jangan apa ada kiai atau ustaz tafsirnya cuma tafsir lughawi, tafsir lughat doang, itu sudah ngomong kotak-kotak sama akhirnya nggak paham orang maksudnya apa sih ustaz ini gitu akhirnya. Ya kan begitu. Harusnya diperjelas. Ini misalkan innallaha azizun hakim misalkan. Inna ini apa sih sebenarnya? Kenapa Allah kok selalu mengatakan inna di depan Allah? Itu sebuah bahasa taukid bahwa Allah itu benar-benar gitu, benar-benar maha aziz gitu kan, maha hakim kan gitu. Gitu loh maksudnya. Nah, penekannya gimana sampai masuknya itu apa? Nanti ketemu ke balaghahnya. Di balaghahnya terus ketemu di mantiknya. Itu nanti ketemu Pak. Nanti akan paham. Oh, maksudnya Allah itu ternyata punya sifat seperti ini ditaruh di dalam Al-Qur'an itu ternyata maksudnya seperti itu. Sampai segitunya Pak. Jadi harus memahami kalimat per kalimat kalau mau belajar tafsir itu kayak gitu. Kan gitu. Kadang ya seperti itu. Makanya cara berpikirnya pasti akan berbeda. Semakin tinggi pendidikannya, maka cara berpikirnya akan berbeda. Anak kampus sama anak ayam kan beda ya Pak ya. Iya, anak kampus sama anak ayam kan beda kan gitu maksudnya. Ya, kampus ayam. Iya. Jadi gitu maksudnya anak kampus itu berpikirnya akan berbeda. Dengan anak masih kecil juga akan berbeda. Makanya ayo sama-sama ketika kita belajar yang baik, insya Allah akan menemui titik terang dalam kehidupan kita, sehingga titik terang itu yang akan mengantarkan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kan gitu. Ketika kita menjadi orang yang lebih baik, maka kita akan semakin hari akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, ayo di bulan ini ditingkatkan. Bulan ini bulan peningkatan amal ibadah. Bulan Rajab, insya Allah kita melakukan ada ya amalan di bulan Rajab itu tasbihnya itu ada, ya kan? Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Subhanallahil Hayyil Qayyum. Dibaca itu 100 kali sehari, ya kan? Sehari semalam.
Terus kemudian yang tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil Ahadis Somad, ya. Nah, kalau misalkan Bapak lupa, lihat tayangannya yang ada di sini, gitu ya. Nanti ya. Kemudian yang tanggal 21 sampai tanggal 30 itu Subhanallahir Rauf itu. Ya kan? Kemudian doanya Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ya berapa ya? Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Itu banyakin sama Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu banyakin tuh. Makanya saya sujud agak lama. Mohon maaf, baca itu subhana apa? Tadi Rabbi firli warhamni wa tub alayya itu baca 7 kali atau 11 kali. Ya, insyaallah tambah berkah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sujud terakhir kalau bisa dilakukan sambil membaca itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu hidayah buat kita, tambah rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.